Selamat pagi Sobat Podcast Sampan atau Salam Pancasila. Senang sekali pagi ini bisa membersamai sahabat podcast semuanya untuk bisa melakukan podcast. Yang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Elga Sarampung. Benar Ibu? Ya. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai etika dan agama Ibu, yang menjadi tema FGD kita yang juga sedang kita FGD-kan, yaitu kita memotret bagaimana sebuah etika dan agama itu menjadi sesuatu yang integral, karena sumber etika kita kan memang sumber moralitas itu datang dari agama ya Bu ya. Nah, tapi kita melihat fenomena bahwa ternyata etika agama kita mulai runtuh dan terdegradasi. Nah, akhirnya moralitas itu tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada para penyelenggara negara. Karena itu di sini kita ingin berbincang lebih banyak Ibu dengan Ibu bagaimana pengalaman Ibu dalam hal memberikan advokasi kepada para pemuka agama, kemudian bagaimana peran mereka di masyarakat untuk bisa mengimplementasi etika beragama ini, kemudian menyuarakan keberagamaan itu sendiri dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti mereka kan sebagai aktor-aktor di masyarakat ya Bu ya, aktor di masyarakat yang bisa membuat masyarakat itu mampu beretika begitu, sebagai aktor ketauladanan dan aktor juga yang memandu masyarakat seperti itu Bu. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu biodata singkat dari Ibu Elga ini, pemateri kita yang sangat luar biasa. Jadi Ibu Elga ini nama panjangnya adalah Ibu Augustina Elga Joan Sarampung ya Bu ya. Nah, beliau ini secara pendidikan sudah linier, bahkan dari sepak terjang pendidikannya dari mulai S1 sampai S2 sampai S3 memang fokus pada studi teologi, studi keberagamaan ya Bu ya, studi tentang human right, peace building, bahkan mengikuti course juga di bidang-bidang tersebut, bidang-bidang conflict resolution juga, sehingga memang sudah sangat menguasai mengenai problematika beragama, problematika keagamaan itu sendiri ya Bu ya. Siap. Nah, beliau juga beraktivitas sebagai pendeta Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo pada tahun 1986 ya Bu ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang terakhir beliau menjadi salah seorang expert dan fasilitator dalam program pelatihan dari ASEAN di Bangkok, benar Ibu, tentang conflict resolution, peace building, dan isu interfaith dan interkultural di negara-negara ASEAN. Nah, ini saya suka banget sama moto dari Ibu Elga ini, namanya moto Golden Rule. Apa yang engkau inginkan orang lain lakukan padamu, lakukanlah itu pada orang lain juga. Nah, ini sangat menyentuh sih Bu ya. Jadi ketika kita ingin menuai bunga mawar, kita harus menanam bunga mawar. Iya benar ya Bu ya. Jangan sampai kita ingin menuai bunga mawar tapi kita menanam bunga bangkai sisi-sisi ya Bu ya. Nah, ini menjadi refleksi kita bersama. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut dengan Ibu Elga. Dan saat ini beliau menjadi direktur ya di Institut Dialog Antar Iman di Indonesia atau Institut DIAN, benar Ibu? Jadi lembaga ini menyuarakan tentang toleransi antar umat di masyarakat, dan beliau juga memiliki banyak tulisan tentang pluralisme, hubungan antar agama dan negara, kemudian konflik dan perdamaian dan lain sebagainya ya Bu ya. Oke, mungkin langsung saja pada pertanyaan begitu ya Bu ya. Nah, mungkin yang pertama yang ingin kami ketahui ya Bu, menurut Ibu bagaimana agama itu sendiri mempengaruhi dan juga berperan dalam membentuk etika para pejabat publik ya. Oke. Pertama saya mau koreksi satu hal dulu ya. Saya tidak sampai dengan S3 dan S2 di Eropa, di Belanda, dan saya studi juga di Geneva. Jadi itu biar clear gitu. Nah, yang kedua dengan pertanyaan inti tadi, begini, saya malah mau bertanya, artinya bertanya dalam arti
apakah memang selama ini agama berpengaruh kepada kepribadian seseorang, termasuk para pejabat? Maksudnya agama berpengaruh bukan agama sebagai institusi ya, bukan agama sebagai yang memuat segala ajaran, doktrin, simbol-simbol apa saja. Mungkin dia tahu, dia mengerti simbol ini, ayat ini, teks itu dari kitab-kitab sucinya. Mungkin karena dihafal, diingat. Tapi apakah itu diresapi maknanya dalam kehidupannya sehari-hari? Di situ kita masalah. Jadi agama itu kan berbeda dengan bagaimana kita menghayati makna agama itu. Sehingga beragama kita terekspresi dalam bentuk apapun ketika kita menjadi apapun. Apalagi menjadi pejabat. Nah, dari bukti-bukti apa yang dipraktekkan oleh para pejabat kita, tentu tidak 100% semua pejabat ya. Tapi itu semua yang kita lihat dengan mata kita, luar biasa kita membaca, kita mendengar, itu kan bukan hanya memalukan, tapi menakutkan bila pejabat negara itu seperti itu. Korupsi ini masih bagus istilahnya, korupsi kayak keren kata ini ya, korupsi, wah hebat. Tapi padahal itu maling kan, pencuri, perampok. Dan perampok ini bukan hanya uang. Kita lihat masalah hutan di mana-mana. Perampokan sumber daya alam di mana-mana. Dan itu pejabat loh, di backing, paling tidak di backup oleh para pejabat. Gitu. Itu satu soal. Soal kedua, sekarang pelecehan seksual oleh pejabat, termasuk di lingkungan agama-agama, ya. Bukan hanya soal narkoba, soal yang begitu, tapi pelecehan seksual. Dan itu luar biasa kalau kita memakai ukuran, di mana kamu penghayatan keagamaanmu itu. Kamu bisa rajin sholat, bisa rajin ke gereja, ikut ibadah, baca Alkitab, baca Al-Quran, bisa kamu lakukan. Tapi maknanya apa? So what itu dalam kehidupanmu? Saya kira di situ kita lemah. Karena agama lebih dilihat sebagai simbol, sebagai institusi, sebagai yang serba kuantitatif. Saya rajin ke gereja, saya rajin sholat, ya. Kalau bulan puasa saya ikut puasa, selesai. Tapi so what itu dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam praktek hidupmu, itu yang kita sangat lemah. Sehingga nilai-nilai tidak ada, tidak, itu maknanya itu tidak ada, tidak nampak. Alhasil ya kita menerima sekarang ini seperti ini. Hal-hal yang memalukan dan tidak patut diteladani. Ya. Wah, bagus sekali Bu jawabannya. Jadi ketika saya bisa mengambil kesimpulan, Ibu tadi menyampaikan bahwa memang yang penting itu adalah penghayatan beragama itu sendiri. Jadi bukan menjadikan agama sebagai sebuah background atau simbol, atau mungkin saya beragama A atau B atau C, tapi bagaimana mereka bisa menghayati ajaran agama yang memang disampaikan atau diajarkan dalam agama mereka masing-masing untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk para pejabat yang seharusnya memaknai agama dan merepresentasikan ajaran agama mereka itu, begitu ya Bu ya. Siap. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, kira-kira apa saja menurut Ibu faktor yang memicu degradasi etika agama dalam berpemerintahan? Jadi kalau Ibu tadi menyampaikan agama ajarannya tidak benar-benar diimplementasikan begitu ya Bu. Menurut Ibu apa saja faktor yang mempengaruhi itu Bu, sehingga memicu degradasi implementasi agama tadi? Iya, jadi penghayatan itu memang sama sekali tidak ada. Karena agama dilihat sebagai simbol, sebagai lembaga, body begitu ya.
tapi bukan sesuatu yang menyentuh spiritualitasmu, bagian yang mendasar dari dirimu sebagai seorang manusia, gitu. Sehingga itu semua serba kognitif. Ya sudah, saya tahu tentang agama saya jalanin, beres, selesai. Dan orang kemudian melihat, ya rajin sekali Bapak itu ya, pejabat itu pergi sholat, pergi ke gereja, kemana saja tempat ibadah untuk beribadah. Tapi itu tadi penghayatan, dia menghayati, dia berefleksi sampai sejauh mana maknanya itu atau memberi makna praktek saya tadi itu ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Benar. Jadi agama harus dimaknai secara afektif, bukan secara kognitif, begitu ya Bu ya? Kognitif, iya benar. Dan benar. Kita masih berada di soal kognitif. Oh siap. Semua menjadi pragmatis. Ya. Mungkin menyambung juga kalau Ibu tadi mengatakan pelecehan seksual itu menimpa para pemuka agama, begitu ya Bu ya, padahal mereka menyuarakan agama setiap hari dan mempromosikan agama, berarti agama yang mereka lakukan itu hanya sebatas kognitif, begitu ya Bu ya? Iya, jadi dan banyak orang kemudian juga terpengaruh ketika melihat bahwa dia tokoh agama, apalagi tokoh agama, ya, seolah-olah sudah oke semua, tapi bagaimana kelakuannya? Gitu. Jadi hal-hal menurut saya itu tadi ya, agama dilihat benar-benar sebagai simbol, sebatas simbol, sesuatu yang berkaitan dengan yang kuantitatif, sesuatu yang kelihatan, yang berkaitan dengan serba bisa diukur secara kuantitatif. Kamu rajin sembahyang, rajin baca Alkitab, rajin baca Al-Quran, indikator kamu adalah seorang yang baik. Belum tentu. Coba lihat yang melakukan korupsi, yang melakukan pencurian atau kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain sebagainya. Benar Bu. Jadi, tapi kalau di sini berbicara tentang faktor ya Bu, menurut Ibu apakah ada faktor budaya atau faktor digitalisasi begitu Bu, yang akhirnya ikut serta dalam hal mempengaruhi seorang itu akhirnya beragamanya tidak mampu dimaknai secara ajaran karena terpengaruh budaya dan sebagainya tadi? Budaya dalam arti begini ya, kita ini Indonesia negara yang warga masyarakatnya sangat kaya dengan budaya lokal, kearifan lokal yang luar biasa maknanya. Tapi apakah kita mengerti tentang itu? Kemudian kita diperkenalkan dengan agama, ya, agama apapun gitu ya. Kita lupa ini budaya. Kita mengadopsi budaya yang baru, budaya-budaya yang baru yang bukan tidak cocok, tapi filter kita tidak kuat. Termasuk IT. Jangankan media sosial, sekarang dengan AI, biometrik, kita mampu tidak memfilter itu. Apalagi kita diperkenalkan dengan teknologi itu, tidak dibilang bahwa ini punya juga spiritualitas dan etika. Ini bukan hanya sekedar perkembangan teknologi dan bisa membantu manusia. Dan karena itu kita semua berlomba-lomba beli HP yang lebih canggih, belajar semua mau Instagram, mau Facebook, mau TikTok sekarang dan lain-lain, termasuk AI. Kita pakai semua itu. Tapi kita tidak mengerti sebenarnya ini juga harusnya punya spiritualitas, harusnya punya etika. Bagaimana kita menggunakan ini secara beretika. Nah itu kan tidak terjadi. Saya jadi ingat kata Dalai Lama ya, berapa tahun lalu, sudah lama. Manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta untuk saling mengasihi. Kemudian manusia menciptakan alat-alat teknologi canggih ini
untuk membantu manusia mempermudah pekerjaannya. Tetapi kenapa sekarang manusia mudah berkelahi, mudah berkonflik, mudah marah, bahkan sekarang perang besar-besaran di beberapa negara? Mengapa? Karena sekarang terbalik. Dan itu manusia yang ciptakan. Jadi manusia tidak lagi dalam rangka saling mengasihi. Dan karena manusia lebih mencintai teknologi. Coba kalian bayangkan. Ketika HP, hal kecil aja, HP hilang. Atau lupa di mana. Bingung kita kan. Udah mulai menuduh mungkin di kepala. Aduh, jangan-jangan diambil teman tadi. Atau apalagi ada segala rahasia di dalam. Bingung kita, marah orang. Dan jadi itu yang terjadi sekarang karena kita lebih mencintai teknologi daripada mencintai sesama manusia. Jadi memang sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi tingkat adiksi kita terhadap teknologi membuat akhirnya filter-filter yang sebenarnya kita punya dalam ajaran kita itu terdistraksi dan akhirnya runtuh begitu. Karena fokus kita yang memang terlalu pada teknologi itu sendiri sampai kita lupa kita punya filter etika dan filter agama. Makanya saya tadi suka sekali dengan kata-kata Ibu ya. Berdigital dengan etika gitu ya Bu ya, atau berteknologi dengan etika itu memang menjadi prinsip yang harus kita lakukan begitu. Baik Ibu, sampai pada pertanyaan ketiga, kira-kira apa Ibu dampak yang ditimbulkan baik terhadap kepercayaan masyarakat maupun terhadap stabilitas pemerintahan itu sendiri? Kita kembali ke yang awal tadi ya Bu ya, ketika memang fenomena yang terjadi saat ini, etika dari penyelenggara negara yang kita tauladani, yang mereka sehari-hari menyuarakan dan berpidato tentang etika Pancasila kepada masyarakat, tapi ternyata justru mereka sendiri yang tidak bisa mengimplementasikan etika itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menurut Ibu dampak yang ditimbulkan baik terhadap kepercayaan masyarakat maupun terhadap stabilitas pemerintahan itu sendiri seperti apa, Bu? Saya kira ini persoalan sangat serius ya bagi kita bangsa, sebagai bangsa Indonesia yang sedang berjalan dan terus akan berjalan. Kalau keteladanan apapun tidak bisa kita dapatkan dari para pejabat, petinggi-petinggi kita yang harusnya menjadi orang-orang yang bisa kita teladani dalam ucapan dan perilaku mereka, tidak sama sekali. Karena mereka melakukan itu tadi ya, korupsi, pencurian, perampokan, kekerasan, apalagi termasuk diskriminasi, itu kan apa yang kita perlu teladani. Walaupun ada undang-undang, ada kebijakan yang mengatakan ini, itu kebijakan kan tidak akan menolong kita ketika waduh, dia aja seperti itu, bagaimana? Mereka aja korupsi, bagaimana? Nah, itu yang saya pikir ya, ini yang perlu kita lihat, apa yang perlu kita lakukan ke depan. Para pejabat-pejabat ini memang perlu barangkali bukan di screening dari awal, itu ada persiapan juga, apa ya? Bukan hanya kemampuan mereka, apalagi sekarang kita serba kepentingan partai politik, ya. Itu sangat tidak menolong kita ke depan. Katanya dia orang yang bisa dipercaya, profesional, tapi etikanya gimana? Seperti apa? Gitu. Sehingga perlu seleksi, itu perlu sampai ke soal itu. Ya. Dan komitmen integritasmu gimana? Gitu. Jadi memang menurut Bu Elga sangat berpengaruh ya teman-teman, ketiadaan etika penyelenggara negara atau para pejabat ini terhadap kepercayaan masyarakat, terhadap internalisasi pengimplementasian etika di masyarakat. Jadi pada akhirnya masyarakat sendiri tidak beretika karena ketauladanannya tidak ada gitu kan, tidak ada sosok yang dipedomani, sosok yang ditaudani seperti itu ya Bu. Dan itu memang akan menghancurkan sistem kita secara sistem bernegara dan berpemerintahan memang akan runtuh di situ, karena keteladanan runtuh akhirnya sampai di masyarakat juga akhirnya etikanya menjadi runtuh begitu ya Bu, karena tidak ada yang ditauladani.
Dan kata Ibu tadi solusinya memang harus dilakukan screening sedari awal ya Bu ya, dan harus dilakukan seperti apa Ibu, mungkin diklat-diklat mungkin seperti itu ya Bu, kepada para Diklat dalam arti tidak hanya pelatihan dan menghafal. Saya tidak suka itu, lalu dapat sertifikat selesai. Tapi apa ya, mendidik secara batin itu juga. Jadi yang kalau dalam kami di Kristen ada yang namanya meditasi, ada namanya momentum untuk berefleksi. Apa pembelajaran saya kalau ini di masyarakat Indonesia ini seperti ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ubah, atau bahkan mempertanyakan ke diri sendiri, siapa sebenarnya saya? Kok dipercayakan untuk menjabat menjadi seorang ini, seorang itu? Siapa sebenarnya saya? Apakah saya mampu menjalankan ini? Nah itu, berefleksi diri. Jangan mentang-mentang dikasih jabatan ini, terima, nanti gaji banyak, kedudukan ada, kong kali kong bisa. Itu masalah kita. Siap. Jadi mendapatkan jabatan itu adalah mendapatkan kewajiban, bukan mendapatkan hak, begitu mungkin ya Bu. Jadi kita sebenarnya mendapatkan amanah bagaimana kita berkewajiban di masyarakat Bu. Benar, siap. Nah, ini menarik Ibu. Akhirnya saya ingin tahu begitu Bu. Ibu juga berpengalaman di workshop para pemuka agama begitu. Nah, ini menurut saya menjadi tantangan yang besar ya Bu bagi para pemuka agama itu sendiri, bagaimana menghadapi fenomena penyelenggara negara yang seperti ini. Nah, ini menurut Ibu bagaimana ke depan strategi yang dilakukan oleh para pemuka agama, tokoh-tokoh baik itu kiai, tokoh Islam, kemudian pendeta, tokoh Kristen dan sebagainya untuk bisa mensosialisasikan beragama secara afektif itu tadi, gitu Bu. Saya mau mulai dengan mengatakan begini, jangan kira bahwa masalah-masalah tadi, korupsi, mentalitas yang berubah menjadi sangat materialistis itu hanya pejabat-pejabat publik dan pimpinan agama-agama itu lewat, maksudnya hebat ya, karena mereka pimpinan agama jadi bagus-bagus, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang punya mentalitas berkeinginan materialistis ya. Sekarang ini kelihatan sekali, bukan hanya di Islam, tapi juga di Kristen, di gereja-gereja, itu tantangan kita juga ya. Saya kira di dalam agama-agama hal itu banyak menjadi sekarang masalah ya, dan harusnya juga menjadi evaluasi dari semua agama, pimpinan agama. Kecenderungan untuk hidup bermental materialistis. Ya. Saya harus kelihatan kaya. Ya, kalau kami di Kristen misalnya sebagai pendeta yang biasa disebut pelayan, itu kan harus hidup sederhana, hidup bagaimana sensitivitas kita terhadap orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan. Jangan kita pendeta jadi kaya sekali, ada mobil yang mewah dan seterusnya. Sementara jemaat kita ada yang miskin bahkan susah menyekolahkan anak. Misalnya seperti itu ya, ke rumah sakit susah gitu. Nah jadi saya harap juga ini menjadi pembelajaran, lessons learned dari para pimpinan agama-agama, tokoh-tokoh agama manapun. Jadi kita tidak hanya mempersalahkan tokoh publik yang sudah seperti itu, tapi kita juga harus bertanya kepada diri, berefleksi, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita berubah ke arah itu, sehingga benar-benar pimpinan agama-agama itu ketika dia menyampaikan message, kalau pendeta berkhotbah di gereja, itu message yang betul-betul karena dia juga
melakukan itu. Jadi saya kira di situ persoalannya, baik yang publik maupun agama, tokoh agama, itu apa yang kita katakan, bagaimana kita memberi contoh. Siap. Nah, itu teman-teman, jadi memang untuk kita bisa mengubah etika penyelenggara negara, ketika itu disosialisasikan oleh para pemuka agama, memang cara yang pertama adalah harus dilakukan dari tokoh agama itu sendiri yang melakukan refleksi, baik itu dari tata cara hidupnya, kemudian nilai-nilai yang dia tampilkan di masyarakat, tidak hanya yang ditampilkan berupa materialistis atau ritual-ritual beragama begitu ya Bu, ritual seperti itu, tapi juga ritual-ritual yang memang bermakna begitu ya Bu ya. Nah, mungkin terakhir ini karena podcast kita ini adalah podcast untuk anak-anak muda juga ya Bu ya, jadi memang ini saya ingin mendapatkan pesan begitu Ibu dari Ibu, mungkin untuk generasi semua yang mungkin nonton juga podcast ini, kira-kira seperti apa Bu yang bisa kita lakukan ke depan, jadi untuk memotong generasi selanjutnya gitu ya Bu, jadi agar generasi kita, generasi saya, Gen Z dan yang ke bawah itu memiliki etika yang lebih baik dari etika penyelenggara negara kita. Mungkin bisa dimulai dari pola pengasuhan atau pendidikan, atau mungkin seperti apa Bu yang bisa kita lakukan, teman-teman juga. Iya, bagi teman-teman muda ya, ini kalian pasti yang akan menjadi orang-orang yang memimpin, yang akan hidup di masa sesudah kita. Ya, tentu sejak sekarang. Tetapi yang saya beri catatan adalah kalian harus benar-benar belajar dari apa yang sedang terjadi sekarang. Belajar maksudnya, apakah kalian juga melihat ini hal-hal tidak benar secara kritis, atau kalian oke-oke saja? Nggak apa-apa, itu kan urusan mereka, bukan urusan kami. Saya harap jangan seperti itu. Jangan bermasa bodoh. Kalau sudah melihat para pimpinan bangsa ini yang sekarang ada dan mencuri, korupsi, merampok lingkungan alam, hutan di mana-mana, mungkin kalian tidak tahu, tapi boleh jadi kalian pernah membaca di podcast, di media sosial ya. Boleh jadi kalian membaca. Itu cari tahu, konfirmasi. Jangan bermasa bodoh. Itu satu. Dan kedua, jangan begitu saja mengikuti kepandaian teknologi komunikasi. Begitu saja maksud saya, tanpa kalian kritis dengan itu. Kalian harus punya prinsip bahwa teknologi ini benar-benar harus menolong saya menjadi seorang manusia yang sehat, kritis, dan positif. Bukan seorang manusia yang ahli tetapi rendah etika dan kesopanan misalnya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, saya harap sekali kalian bisa mengerti bahwa kita ini benar-benar manusia. Kita bukan teknologi itu. Ya, sehingga menempatkan, tetap menjadikan kita sebagai manusia yang punya kepribadian yang patut dihargai dan menghargai orang lain, menghargai alam semesta. Itu yang perlu sekali kita lakukan sekarang dan ke depan. Kalau tidak, waduh, saya khawatir benar-benar kita akan terjebak pada itu tadi, hidup sangat baik gayanya, ya, sangat dianggap hebat karena tahu ini, tahu itu, mengerti ini, mengerti itu, tetapi mentalitas rendah. Apalagi sekarang mudah dibujuk dengan uang, jabatan, dan kekuasaan. Tolong kritis dengan itu dan jadilah dirimu sebagai seorang manusia. Wah, menarik sekali Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan diskusi yang sangat luar biasa yang menjadi refleksi bagi kita semua, baik itu bagi pemuka agama tadi refleksinya maupun juga penyelenggara negara sampai juga pada kita generasi muda. Banyak sekali nilai-nilai pelajaran yang bisa kita ambil di podcast ini yang semoga teman-teman sekalian juga bisa belajar dari podcast ini.
Mungkin sekian Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk itu teman-teman, kita sudahi podcast kita di pagi hari ini bersama Ibu Elga. Saya pamit undur diri, salam Pancasila.